Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai data mining untuk dengan saya sendiri Brian Yeskiel dan lalu dengan teman saya. Saya Lukman Nur Hakim dengan NIM 221401074. Saya Satria dengan NIM 221401054. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai data mining. Baik. Data mining adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari suatu dataset yang besar dan kompleks. Metode dan algoritma data mining membantu kita dalam mengidentifikasi pola, tren, dan pengetahuan berharga dari data. Makalah ini akan menjelaskan konsep dasar data mining, berbagai metode, dan memberikan contoh perhitungan manual untuk salah satu metode. Masuk ke pendahuluan, data mining adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari data yang besar dan kompleks. Metode data mining yang digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan lainnya. Untuk mengidentifikasi pola dan pengetahuan yang tidak terdaftar dalam makalah ini akan membahas metode data mining. Jangan fokus pada metode clustering. Oke, metode data mining. Ada beberapa metode yang digunakan dalam data mining. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, clustering. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu algoritma clustering yang populer adalah K-means clustering. Yang kedua, association mining. Metode ini digunakan untuk menemukan asosiasi antara item dalam dataset. Contoh terkenal dari metode ini adalah algoritma a priori. Kemudian classification. Metode ini digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data berdasarkan data pelatihan yang sudah ada. Algoritma application tree adalah salah satu contoh dari metode ini. Kemudian untuk contoh perhitungan manual K-means clustering. Baiklah, saya akan membacakan contoh perhitungan manual K-means clustering. Baiklah, saya akan membacakan contoh perhitungan manual K-means clustering. Jadi, K-means clustering itu adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kedekatan data terhadap pusat kelompok. Berikut ini adalah contoh perhitungan manual K-means clustering. Jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan data, yaitu dengan mulai dengan dataset yang berisi sejumlah data titik, contohnya itu koordinat X dan Y. Lalu inisialisasi pusat kelompok dengan cara memilih sejumlah titik acak sebagai pusat awal kelompok. Lalu menghitung jarak. Hitung jarak setiap data titik ke semua pusat kelompok. Lalu mengelompokkan data dengan cara mengalokasikan setiap data titik ke kelompok dengan pusat terdekat. Lalu memperbarui pusat kelompok dengan menghitung rata-rata dalam setiap kelompok dan perbarui pusat kelompok. Lalu melakukan iterasi, yaitu melakukan pengulangan langkah 3 dan 4 sehingga tidak ada perubahan dalam alokasi data. Contoh perhitungannya itu yaitu, jadi di sini ada data tabel karyawan. Lalu data di atas ini berisi 2 kolom dan 4 baris. Nah, di sini kita akan mengklaster data dari data karyawan ini. Diketahui bahwa jumlah data karyawan itu K sama dengan 4. Lalu kita ikuti langkah proses clustering seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita melakukan iterasi pertama. Yang pertama itu kita menentukan jumlah K cluster. Untuk penentuan cluster pertama ini dilakukan secara acak. Jadi K cluster ini akan menjadi centroid pada iterasi pertama. Berikut ini centroid pertama yang dipilih. Jadi yang dipilih itu karyawan 1 dan 2. Syarat untuk penentuan K cluster ini jumlah K tidak boleh melebihi jumlah data. Maka diketahui K sama dengan 2, centroid cluster 1 sama dengan AB sama dengan 1,1. Centroid cluster 2, AB sama dengan 2,1. Lalu kita menghitung jarak data ke centroid. Jarak datanya itu dilakukan seperti perhitungan berikut ini. Ini menggunakan metode jarak Euclidean distance. Keterangannya itu K1, K2 sama dengan data karyawan ke 1 dan 2 sampai seterusnya.
Lalu C1 itu centroid 1. Terus jarak data ke centroid 2 itu dengan melakukan perhitungan seperti berikut. Dengan menghitung jarak data ke pusatnya. Berikut ini hasil perhitungan jarak pada iterasi pertama. Lalu kelompokkan data sesuai klasternya, itu kelompokkan berdasarkan data yang memiliki jarak terpendek. Jadi yang pertama itu jaraknya itu DK1C1 lebih kecil daripada DK1C2. Yang berarti K1 atau karyawan 1 masuk dalam klaster 1. Lalu DK2,C1 lebih besar daripada DK2,C2. Maka K2 atau karyawan 2 masuk dalam klaster 2 atau C2. Lalu DK3,C1 lebih besar daripada DK3,C2. Berarti K3 atau karyawan 3 masuk dalam klaster 2. Lalu yang keempat, DK4,C1 lebih besar daripada DK4,C2. Berarti K4 atau karyawan 4 masuk dalam klaster 2. Jadi pengklasteran tersebut dilakukan berdasarkan jarak terdekat. Misalnya pada karyawan keempat, klaster 1 lebih besar jaraknya daripada klaster kedua. Yang artinya itu pada karyawan 4 ini memiliki jarak terpendek ke klaster 2 dibandingkan ke klaster 1. Maka karyawan masuk dalam klaster 2. Hasil clustering iterasi 1 tertera pada gambar berikut. Baiklah, untuk selanjutnya iterasi kedua. Selanjutnya kita masuk iterasi kedua, yaitu proses clustering masih sama dengan pada iterasi pertama. Pertama kita tentukan centroid, tetapi tentukan centroid ini berbeda dengan penentuan centroid pada iterasi pertama yang dilakukan secara acak. Sedangkan centroid pada iterasi kedua ini dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dari hasil penjumlahan data pada masing-masing klaster. Pada klaster pertama, terdapat satu data yaitu karyawan pertama. Maka nilai rata-rata pada klaster pertama adalah average dari K1A dan yang menghasilkan 1. Kemudian average K1B menghasilkan 1. Keterangan K1A artinya nilai pada kolom A karyawan pertama. Pada klaster kedua, terdapat 3 data yaitu karyawan kedua, 3, dan keempat. Maka nilai rata-rata pada klaster kedua adalah average dari K2A, K3A, dan K4A yang mencapai 3,67. Nah, kemudian K2B, K3B, K4B yang menghasilkan 2,67. Keterangan K2A artinya nilai pada kolom A karyawan kedua. Maka didapatkan centroid pada iterasi kedua sebagai berikut. Centroid iterasi kedua. Centroid pada klaster pertama menghasilkan 1,1. Kemudian centroid pada klaster kedua menghasilkan 3,67 dan 2,67. Selanjutnya kita hitung jarak antara data dengan centroid yang seperti yang dilakukan pada iterasi pertama. Menghasilkan seperti gambar berikut, kemudian dikelompokkan data sesuai dengan klaster. Yang pertama, DK1C1 lebih kecil daripada DK1C2. Maka karyawan pertama masuk ke dalam klaster pertama. DK2C1 lebih kecil daripada DK2C2, maka karyawan kedua masuk kepada klaster pertama. Kemudian DK3C1 dan lebih besar daripada DK3C2, maka karyawan ketiga masuk kepada klaster kedua. Kemudian DK4C1 lebih besar daripada DK4C2, maka karyawan keempat masuk ke klaster kedua. Maka hasil clustering iterasi kedua bisa kita lihat pada tabel berikut. Kemudian masuk kepada iterasi ketiga. Pada tahap berikutnya ini, kita cek kembali apakah centroid iterasi ketiga sama dengan iterasi berikutnya, sebelumnya. Jika tetap atau sama, maka hentikan perhitungan. Jika berbeda, kita ulangi kembali seperti iterasi yang kedua. Kemudian kita hitung centroid pada iterasi ketiga ini berdasarkan rata-rata data pada klaster seperti yang dilakukan pada iterasi sebelumnya. Dan berikut hasil perhitungan centroid yang terbaru. Centroid klaster pertama menghasilkan 1,5 dan juga 1. Centroid klaster kedua menghasilkan 4,5 dan 3,5. Karena centroid pada iterasi ketiga ini berbeda dengan iterasi kedua, maka proses dilanjutkan yang menghitung jarak pada centroid berikut hasilnya. Kemudian kita kelompokkan data sesuai klaster, yaitu berdasarkan jarak terpendek. Yaitu di sini kita dapatkan hasil yaitu DK1C1 lebih kecil daripada DK1C2 yang menghasilkan bahwa karyawan pertama masuk kepada klaster pertama. Kemudian DK2C1 lebih kecil daripada DK2C2, maka karyawan kedua masuk kepada klaster pertama. Kemudian DK3C1 lebih besar daripada DK3C2, maka karyawan ketiga masuk kepada klaster kedua. Kemudian DK4C1 lebih besar daripada DK4C2, maka karyawan keempat masuk ke klaster kedua. Hasil clustering bisa kita lihat pada tabel berikut.
Kemudian hasil perhitungannya menjadikan centroid iterasi ketiga sama dengan centroid kedua. Maka tidak perlu dilanjutkan ke proses iterasi berikutnya. Maka iterasi dihentikan, maka proses clustering menghasilkan klaster pertama berisi karyawan pertama dan kedua. Kemudian klaster kedua berisi dari karyawan ketiga dan karyawan keempat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.